Ya, kita pada malam hari ini, marilah kita bersaat teduh dan mempersiapkan diri kita masing-masing. Mari kita berdoa dalam hati. Amin. Oke, kita akan bernyanyi dari doa pembukaan dulu ya. Oh, bernyanyi dulu sekali. Dulu sekali Oke, baru doa pembukaan. Oke, yuk. Bapak Roh. Hah? Ayo kita bernyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Udah. Ya. Mari kita Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang tiada hentinya melimpahkan pada kami Tuhan Yesus. Setiap detik, setiap hari Kau sudah akan berkati selalu kepada kami Tuhan Yesus. Engkau selalu memberikan kami atas kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk hari ini Yesus Engkau memberikan kami pemahaman hukum roh panjang kesempatan untuk berkumpul di sini di dalam Tuhan Yesus di tempat yang sangat indah ini Tuhan Yesus. Malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong buka hati dan pikiran kami dan juga buka rahasia-rahasia-Mu Tuhan Yesus agar kami mengerti apa yang Kau inginkan dari kami Tuhan Yesus. Kita juga semua keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus agar firman-Mu juga bisa mengisi hati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita malam hari ini diambil dari Ulangan 6. Ulangan sama itu dengan Keluaran, makanya disebut Ulangan. Ya. Jadi jika di antara kita ada yang sudah mengetahui Keluaran, diulang lagi oleh Musa. Ya. Jadi saya akan bacakan ayat 1 sampai 15 saja. Ini tidak perlu penjelasan karena ini sangat jelas. Ini perintah. Perintah. Ini hukum Allah yang kita harus lakukan. Ya. Nah, jadi kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Nah, udah jelaskan dari temanya kasih kepada Allah
adalah perintah. Jadi kita semua, siapapun kita, apapun agamanya, apapun sukunya, Tuhan memerintahkan kita semua untuk mengasihi Tuhan. Siapapun. Jadi bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang Katolik dan Pentakosta, ataupun saudara kita Muslim. Semua diperintahkan mengasihi Tuhan. Ya, catat ya. Kita semua diperintahkan mengasihi Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Jadi bukan yang paling utama mengasihi opung. Yang paling utama mengasihi Tuhan. Ya, itu yang paling utama. Jadi itu harus jelas. Ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dari peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Jadi Musa diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan perintah ini kepada kita semua. Allahmu untuk dilakukan di negeri. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ini, mau nggak lanjut umurmu? Mau. Ya. Mau kan, kita semua inilah yang kita cari, yang kita dambakan. Supaya umur kita lanjut. Terus yang kita lakukan mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Ya, itu caranya. Jadi nggak ada jalan lain untuk kita panjang umur. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Jadi bukan sekali-sekali, ya. Bukan lagi semangat, lagi banyak uang, terus ya kita melakukan perintah Tuhan. Sebaliknya lagi susah, lakukan juga perintah Tuhan itu. Karena hidup kita ini sebenarnya silih berganti susah. Mengapa silih berganti susah? Karena kesusahan itu sebenarnya membentuk kita semua lebih baik lagi ke depannya. Ibarat sekolah, ya, dari kelas 1 dia susah supaya naik kelas 2. Jadi supaya kelas 3 susah-susah di kelas 2 naik kelas 3 dan seterusnya. Jadi susah itu sesungguhnya sangat perlu bagi kita semua, karena itulah yang melatih, ya, memberikan kita pelajaran. Jadi jangan takut susah. Itu adalah pelajaran bagi semua orang percaya, ya. Jadi lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Jadi supaya keturunan kita terus menerus, ya, menjadi mempunyai saudara yang banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mana ini? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah sekolah minggu? Siapa yang pernah belajar? Katanya ada negeri yang berlimpah-limpah susu yang akan diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada Abraham. Ya, kepada Abraham kan janjikan. Nah, nanti akan kuberikan negeri yang penuh susu dan madu. Itu negeri Kanaan yang sekarang, ya. Oke. Dengarlah, ini ayat 4 ini. Ayat 4. Jadi ini kita semua ini mohon disimak, mohon dicamkan dalam hati, karena ini adalah bagian kehidupan yang harus kita lakukan. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, jadi Tuhan itu satu. Jadi kalaupun ada dibilang Allah Bapa, Allah Roh Kudus, satu, ya. Jadi bukan ada 3, ya. Jadi satu. Tuhan kita itu Allah yang Esa, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi
Hukum yang pertama ialah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Apa pernah kita mengasihi Tuhan tidak segenap hati? Carlo, pernah enggak? Saya kira pernah, semua kita pernah tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi kita sering justru tidak mengasihi Tuhan karena kita merasakan ada yang lebih penting. Padahal Tuhan itu yang terpenting. Ya, kita catat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap tenagamu. Ya, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kadang-kadang kalau kita berdoa pun sering kita enggak fokus, enggak tertuju kepada Tuhan yang menciptakan kita, tidak tertuju pikiran kita terhadap Tuhan yang menolong kita. Mungkin kita tidak sadar bahwa Tuhanlah yang menolong kita selama ini. Kalian umpamanya kayak sekolah begini. Mungkin waktu baru datang tidak seperti ini. Nah, sekarang bisa seperti ini. Itu semua pertolongan Tuhan melalui coachmu. Seandainya Tuhan tidak memberkati coach, itu nggak bakalan bisa berhasil. Demikian juga kalau kita makan sekarang ini tidak kekurangan. Seandainya Tuhan tidak izinkan yang mengelola itu, tidak mungkin kita mendapat makan seperti sekarang ini. Ya, Anabel. Jika Anabel bisa begini, sekarang bisa bahasa Inggris, biasa, aduh, kalau kita ingat-ingat semua sungguh ajaib. Ya, itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kamu. Oleh karena itu, apa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Itu sebabnya kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi ini yang kita lakukan. Kita berwisata, ya. Jangan lupa membicarakan Tuhan. Jangan lupa membicarakan firman Tuhan. Jadi jangan lupa. Itu yang diingatkan. Jadi kalaupun jalan-jalan, tetap kita ingat. Merenungkan firman Tuhan. Tetap kita sadari. Kita bisa jalan-jalan karena berkat Tuhan. Pasti. Itu pasti itu. Kalau Tuhan tidak berkati, mungkin di jalan sana kita nanti tadi udah ada yang mogok. Banyak hal yang bisa terjadi kalau Tuhan tidak memberkatinya. Jadi kita pastikan sekarang kita sampai karena berkat Tuhan, ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi ini kalau orang Yahudi asli, banyak kalau dia sudah dibaptis, diapakan sebagai orang Yahudi, kayak Maria Carey, di tangannya ada itu ayat-ayat di dahinya. Ada ayat-ayat firman Tuhan. Itu sebabnya di rumah banyak orang ada itu kayak di rumah kita, rumah saya, rumah Opung, ini gantungkan tidak kalau rumah sia-sialah engkau membangun rumah. Terus kan? Kalau tidak Tuhan yang membangun. Itu di rumah kita. Nggak tahu di rumah kalian apa ya. Tadi di atas dikatakan orang-orang tua harus berulang-ulang membicarakan ini. Ini sudah sering saya sampaikan waktu si Benediktus Malua ini juga. Karena ini sangat penting. Ya. Jadi berulang-ulang. Jangan bosan. Jadi ikatkanlah di dinding, ikatkan di kepala. Maksudnya di dalam kehidupan kita itu jangan pernah lupa bahwa Tuhanlah sebenarnya yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita itu. Tuhan yang bekerja. Jadi kalaupun nanti kamu kaya, kamu nanti pintar jadi coach lagi atau apapun, ya, itu bisa terjadi. Ya, kamu bisa jadi coach dan mungkin coach yang jauh lebih bertahan daripada coachmu sekarang. Karena sering murid jauh lebih tinggi, ya, dari guru. Tapi dikatakan firman Tuhan, murid adalah setinggi guru. Kan gitu kan? Itu bisa terjadi. Jangan patah semangat, ya. Nah, itu karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Semua bisa terjadi ya. Jadi buatlah firman Tuhan itu penuntun dalam hidup itu artinya. Jadi banyak yang bisa dibuat sebagai tuntunan hidup seperti filsafat-filsafat orang Yunani. Tapi itu tidak begitu kuat untuk tidak menjamin. Tapi firman Tuhan menjamin kita memilih mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kalau ada suatu peristiwa, terus bandingkan ke firman Tuhan. Supaya kita tahu mana yang benar. Ya, saya teruskan ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kudirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi seumur yang tidak kau gali. Jadi jika kita nanti berhasil, jika saudara-saudara berhasil, jangan lupa ya bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Saya ulangi dari awal, tadi jelas ya kita itu dituntut ya untuk merenungkan firman Tuhan. Kita dituntut menjadi firman Tuhan itu kita jadikan menjadi pedoman hidup kita. Jika kita berhasil, sadarilah bahwa itu berasal daripada Tuhan. Ya, inilah perintah itu untuk semua. Ya, jangan di kotak-kotak, untuk semua ini. Jadi kita ambil refleksinya, apa yang kita miliki sekarang, kesehatan ini, makan, minum, pakaian, apapun, ya itu semua karena anugerah, karena karunia. Jadi anugerah artinya ada hadiah yang kamu terima, tapi bukan karena kamu bekerja. Udah langsung Tuhan beri. Ya, itu anugerah, itu karunia. Bukan karena kita melakukan yang baik. Ya, langsung diberikan. Itulah arti anugerah. Jadi kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Kita ini hidup karena kebaikan Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Bahwa jika kami dapat hidup sekarang ini adalah karena kemurahan, kebaikan Tuhan yang memberikan kami kesempatan waktu untuk bertobat. Untuk itu Tuhan, pimpinlah hidup kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu, sehingga di sisa hidup kami ini kami boleh bertobat meninggalkan berbagai dosa-dosa yang kami lakukan. Bapa dalam sorga, kami berdoa memohon berkat Tuhan. Kami berdoa memohon pimpinan tuntunan Tuhan. Di sisa umur kami yang Tuhan berikan, sungguh Tuhan Engkau tahu kerinduan-kerinduan kami masing-masing ataupun cita-cita kami. Kami berdoa memohon belas kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati cita-cita kami dan kerinduan kami Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan hidup kami, hidup anak-anak kami dan cucu kami. Anak kami Lora dengan ketiga anaknya Kevin Karel dan suaminya Freddy Utajulu. Anak kami Merin dengan suaminya Haryo dan anaknya Nabel dan keempat anak didiknya. Kami juga berdoa untuk anak kami Desi dengan suaminya Daniel dengan ketiga anaknya Dion Dilan Dieter. Yang saat ini Dion sudah di ITB karena kasih Tuhan. Dan Dilan Dieter di Medan. Kami menyerahkan mereka kepada Engkau Tuhan. Agar Engkau yang membimbing menuntun mereka. Demikian juga anak kami Mariana dengan suaminya Antonius Simanguncong dan anaknya Benediktus. Kami berterima kasih Tuhan jika Engkau memberkati mereka untuk memenuhi dana-dana pendidikan anaknya Benediktus. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan, tolonglah anaknya Benediktus di dalam perkuliahannya sehingga hari demi hari dia penuh dengan tekad untuk boleh menjadi dokter yang baik. Kami menyerahkannya hanya kepada Engkau, hanya dengan kuasa Tuhanlah yang mampu menolong dia. Demikian juga anak kami Ripka yang ada di Dallas dengan suaminya Chris
dan kedua anaknya, Natalia Naomi. Bapa dalam sorga, terima kasih karena Engkau menyertai memimpin mereka hari lepas hari sampai saat ini. Dan kami juga berdoa memohon tuntunan Tuhan. Tuntunlah mereka menjalani hari-hari mereka. Berkati suaminya Kris sebagai imam di tengah-tengah keluarga dan Ribka sebagai istri yang menopang pekerjaan atau kegiatan suaminya. Bapa dalam sorga, kami juga berterima kasih Tuhan untuk anak kami Ruth dengan suaminya Donald dan anaknya Kayla yang ada di California. Terima kasih Tuhan atas keluarga ini karena Engkau memberkati mereka. Penuh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk memberkati mereka. Boleh mendapatkan green card Bapa dalam sorga. Tunjukkanlah jalan bagi kedua anak kami ini Tuhan, agar mereka mendapatkan izin tinggal tetap. Berkati anaknya Kayla dalam pertumbuhan jasmani maupun rohaninya, maupun kemajuan dalam pendidikannya. Bapa dalam sorga, kami juga berterima kasih untuk anak kami Samuel dengan parumen kami istrinya Indah dan kedua anaknya Rohot Halomoan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan bagi mereka. Berkat kesehatan, berkat berbagai kebutuhan mereka yang terpenuhi karena Engkau Tuhan memberkati mereka. Dan tidak lupa kami berdoa memohon berkat Tuhan untuk memberkati klinik yang dibangun parumen kami beserta teman-temannya dokter. Klinik Pratama di Tangerang beserta para pegawai lain. Kami berdoa memohon belas kasih Tuhan, berkati Tuhan sehingga klinik itu boleh bermanfaat bagi sekitarnya. Bapa dalam sorga, berkati para dokter sehingga kerjasama mereka makin hari makin meningkat. Demikian juga para pegawai lain seperti perawat bidan dan lain sebagainya. Sungguh Tuhan, hanya dengan kuasa roh Tuhanlah yang membuat kerjasama mereka makin meningkat. Oleh karena itu kami mohon, hadirlah Engkau Tuhan setiap saat kepada teman-teman parumen kami yang bekerja sama di klinik tersebut. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya besan-besan kami yang kami tidak sebut namanya satu persatu. Kami berdoa memohon belas kasih Tuhan, berkati mereka, lawat mereka Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau yang mengetahui kebutuhan, kesulitan, kesusahan mereka. Kami berdoa memohon, tolong mereka Tuhan, hadirlah Engkau di dalam setiap pergumulan, kesusahan, penderitaan mereka. Karena Engkaulah yang sungguh-sungguh penolong. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan mereka hanya kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, selama kami ada di tempat ini, biarlah Engkau memberi kami sukacita yang daripada Tuhan, yang tidak dapat diberikan dunia ini. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa kepada para anak didik, anak kami Merin, anak didik Hela kami Haryo. Biarlah Engkau memberkati mereka lebih meningkat lagi sehingga orang tua mereka merasakan sukacita karena anak-anak mereka bertambah pintar. Bapa dalam sorga, kami mengaku kami adalah orang yang berdosa. Tidak ada satu hari kami bebas, bahkan menit pun bebas dari dosa. Karena jalan pikiran kami sering bertentangan dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami tetap anak-anak-Mu pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah malam hari ini kami boleh nikmati. Tidur dengan tenang, istirahat dan tenang. Bergembira di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maju liturgi. Liturgi, ayo. Iya, Rohot. Ayo, liturgi sayang. Sama opung. Sama opung. Berdiri. Disitulah berdiri. Terus. Supaya kelihatan. Ayo. Ini dipotret masuk YouTube ini. Itu. Ayo sayang. Ayo sayang. Nah itu. Oke, di situ aja ayo. Oke.
Oke, satu lihat Sama-sama kita bikin berdiri. Ayo. panggilannya. Oh ya, kita akan mendengarkan liturgi yang dibawakan oleh Opung Boru dan Rohot Panjaitan. Silahkan. Emang, Siapa duluan? Mama duluan. iya Opung dulu. Rohot berdiri dong sama Opung. Sama Opung. Iya, kan kayak gitu di sekolah minggu kan, berdiri di depan ya. Ini didengarkan dunia ini. Heeh. Ya, Enggak tahu-tahu. Ayo. Opung dulu ya. Oke. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ai songonodo holong nirohane debata di Portibion, pola do anakna nasasadai di Lehon, asa unang mago ganuk na porsea di Ibana. Asa hanguluan nasa leleng-leleng na di Ibana. Ai dang na disuruh debata anak nai tu Portibion, asa hukuman nai paluawan na Portibion tahe. Baik na disuruh anak naik. Ayo, sini. Rohot. Sambung. Ayo. Emang, lihat situ kameranya. Ayo. Oh, Mama ajarin ya, Mama ajarin. Ayo, biar dia tahu dia saya. Ayo dong, pinter. Rasa tinggi hati. Yang keras. Lupa ya? Ya udah nggak apa-apa kalau lupa. Satu tidak. Juara. Ya, semangat. Ah. Iya nggak apa-apa. Suaranya enggak kedengeran. Gak apa-apa. Oh pakai ini katanya. Enggak. Oke, ya udah. Mampu dari orang lain itu dosa. It's bad. Oke, thank you Oke, terus Rohot. tutup. Ya, kita akan bernyanyi lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, kemudian dilanjutkan dengan doa Bapa Kami dan doa berkat. Ya, yuk kita nyanyi. Yuk. Boleh kemana enggak? Kamu udah selesai. Kulihat bintang gemerlapan Dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Terus Tuhanku, apabila ku renungkan penderianmu dalam penebus, Tuhan teguh bagiku dicurahkan oleh putramu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Mau liturgi lagi, ayo. Iya udah. Enggak, udah. Dua Bapak Ayo. kami aja. Ya. Tutup. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa serta penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ora selamat. Udahlah, bolehlah. Ya, udah boleh, udah Perayaan boleh. Natalan kan? Udah boleh. Udah boleh. We wish you Merry Christmas. Ini Natalan kita ini. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Tapi 25 masih ya? 25 masih. Itu belum terjamin. Belum terjalin, sibuk semua. Sibuk semua. Happy New Year. Salaman dong. Alika sama Abed. Bagimu.